Nah, GLB itu adalah gerak lurus beraturan atau yang disingkat dengan GLB. Nah, kalau GLB itu berarti harus melakukan gerakan pada lintasan garis lurus atau jalannya berupa jalan lurus, tetapi kecepatannya harus konstan atau dalam artian dia tetap tidak bertambah atau tidak juga mengalami pengurangan kecepatan. Ya, ini pada slide sudah tampilkan pengertian dari GLB tersebut. Nah, GLB adalah gerak yang lintasannya lurus dengan kecepatan konstan atau tetap. Nah, di dalam GLB ini kata kuncinya adalah kecepatan. Nah, kecepatan di sini adalah konstan atau tetap ya. Jadi tidak memiliki kecepatan itu tidak berubah-ubah. Dia kalau misalnya sebuah benda atau sebuah mobil melakukan gerakan dengan kecepatannya misalnya dibuat sebesar 50 km per jam, berarti kecepatan yang dilakukan si pengemudi sampai ke titik akhir harus dengan kecepatan yang sama, tidak memiliki perubahan sama sekali. Berarti kalau sudah 50 sampai terakhir, start akhirnya harus tetap 50 km per jam. Maka itu dikatakan geraknya adalah GLB atau gerak lurus beraturan. Nah, ini contoh GLB dalam kehidupan sehari-hari, artinya pengaplikasiannya. Yang pertama adalah bola yang menggelinding di lantai yang lurus, kemudian dia datar dan licin. Kalau kita buat nanti misalnya lantainya itu atau lintasannya itu tidak licin, maka dia bukan dikatakan sebagai GLB ya. Nanti dia sudah ada kaitannya sama gaya gesek, tidak lagi GLB. Kemudian yang kedua adalah ini tadi yang sudah Ustazah jelaskan dalam contohnya yang Ustazah sebutkan tadi, mobil yang melintasi jalan yang lurus dengan kecepatan yang tetap. Nah, di bawah itu ada Ustazah buat sebentuk gambar. Nah, gambar yang disebut di sini adalah gambar ticker timer. Gambar ticker timer. Nah, gambar ticker timer ini seperti bentuk pita, tetapi di dalam pita tersebut ada berupa bintik-bintik hitam. Nah, maksud bintik-bintik hitam di sini adalah bintiknya itu menunjukkan kecepatan dari benda tersebut ketika melakukan suatu gerakan. Nah, titik-titik yang ada di slide atau pada gambar ini jaraknya semuanya sama besar. Artinya apa? Kecepatan yang dilakukan yang tergambar di dalam ticker timer menunjukkan kecepatan yang tidak memiliki perubahan atau ada yang dia rapat atau dia yang terlalu jaraknya terlalu besar sehingga titik-titiknya tidak terlalu rapat ataupun tidak terlalu jarang ya. Maka disebutkan ini penggambaran ticker timer untuk dari GLB. Nah, untuk dari segi rumus dari GLB tersebut adalah S sama dengan P kali T. Atau biar memudahkan anak-anak Ustazah untuk mengingat rumus dari GLB tersebut adalah kita buat namanya si pita. Nah, si itu untuk jarak yang disimbolkan dengan S. Kemudian P itu adalah kecepatan yang disimbolkan dengan P dengan satuan meter per sekon. Kemudian untuk T itu adalah simbol dari T yang simbol dari waktu atau satuannya adalah sekon atau bisa juga menit atau jam. Nah, kalau kita hubungkan dengan grafik, ya, kalau kita hubungkan dengan grafik tentang GLB ini,
grafik hubungan antara jarak dengan waktu, kemudian hubungan grafik antara kecepatan terhadap waktu. Nah, ini bisa kita lihat misalnya Ustazah buat contoh dalam bentuk tabel. Nah, di dalam tabel tersebut ada waktu, kemudian ada jarak, dan juga ada kecepatannya. Nah, kalau kita lihat misalnya waktunya dibuat dalam waktu 1 sekon atau 1 detik, jarak yang ditempuh sebuah benda itu sebesar 2 meter. Dan kecepatan yang dihasilkan si benda tersebut adalah 2 meter per sekon. Kenapa bisa 2 meter per sekon? Karena tadi sudah disebutkan atau sudah dijelaskan bahwa rumus untuk GLD adalah Pi sama dengan S per T. Kalau kita rombak ya, kalau tadi di slide itu rumusnya S sama dengan Pi kali T. Hanya kita rombak sedikit saja. Jadi Pi sama dengan S per T. Jadi jarak dibagi dengan waktu. Berarti 2 dibagi 1. Maka hasilnya menjadi 2. Nah, sampai seterusnya. Sampai yang nilai waktunya itu yang 5 detik atau 5 sekon. Yang jarak tempuhnya adalah 10. Maka kecepatan yang dihasilkannya adalah 2 meter per sekon. Nah, kalau kita lihat dari tabel yang Ustazah buat, untuk nilai kecepatannya dari waktu yang 1 detik sampai 5 detik, itu nilai kecepatannya semuanya sama-sama nilainya 2 meter per sekon. Artinya apa? Artinya kecepatan yang dilalui sebuah benda dari mulai dia titik awalnya adalah waktu tempuhnya 1 detik sampai 5 detik terakhir, kecepatannya sebesar 2 meter per sekon. Artinya apa? Maka kecepatannya konstan atau tetap, tidak memiliki perubahan atau juga tidak memiliki pertambahan atau pengurangan dalam kecepatan. Nah, kalau dari segi grafik, kalau dia hubungan antara jarak terhadap waktu, karena dari segi nilainya, ini waktunya tadi dari 1 sampai 5, berarti dia mulai naik, ya kan? Misalnya ini garis untuk si jarak. Kemudian garis yang dia horizontal itu sebagai nilai si waktu. Nah, ini waktunya tadi dari 1 sampai 5. Misalnya 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian si jaraknya berarti naik dari mulai 2, 4, 6, 8 sampai 10. Nah, maka grafik yang dihasilkannya adalah nih. Dia naik ke atas secara vertikal, tapi dia diagonal ya bentuknya ya. Kemudian kalau dari segi grafik antara hubungan kecepatan dengan terhadap waktu ya, karena tadi si nilai kecepatan semua nilainya sama, berarti konstan, maka garis yang dihasilkan di dalam grafiknya adalah garisnya horizontal. Nih, lurus saja, tidak memiliki atau naik atau turun, tidak sama sekali, karena ini adalah membahas tentang GLB atau gerak lurus beraturan. Artinya kecepatannya itu tidak memiliki perubahan sama sekali. Lanjut. Nah, ini ada contoh soal. Contoh soal, sebuah kelereng menggelinding di papan yang datar dan licin. Kelereng tersebut menggelinding sejauh 60 meter dan dalam waktu 30 detik. Kemudian, berapakah kecepatan kelereng tersebut? Oke, nah itu soalnya. Nah, kalau kita perhatikan dari pertanyaan, maka kita harus membuat terlebih dahulu apa yang diketahui dari soal cerita tersebut.
Kalau begitu, yang diketahui adalah jaraknya karena 60 meter. Karena 60 meter ada kata meter. Meter itu adalah satuan untuk si jarak. Jadi S sama dengan 60. Kemudian waktunya T sama dengan 30 detik. Dan yang ditanya apa? Yang ditanya itu adalah kecepatannya yang disimbolkan dengan huruf P. Ingat ya nak, kecepatan simbolnya adalah huruf P. Ya, maka kita masukkan rumus dari GLB tersebut. Rumusnya adalah P sama dengan S per T. Langsung kita masukkan nilainya. 60 meter per 30 detik. Maka kita bagikan hasilnya 2 meter per sekon. Karena 60 bagi 30 hasilnya 2. Nah, selesai untuk materi GLB. Sekarang masuk yang bagian GLBB. Selain ada GLB, ada juga GLBB-nya. Kalau GLBB adalah gerak lurus berubah beraturan. Nah, kalau tadi GLB beraturan, tidak ada kata berubahnya. Makanya kecepatannya dia selalu tetap. Nah, sekarang karena ada mengalami perubahan, maka yang berubah di sini adalah nilai dari kecepatannya yang berubah. Sementara untuk nilai percepatannya dia tidak mengalami perubahan sama sekali. Artinya konstan ya. Itu sebagai kata kuncinya di sini. Nilai benda yang bergerak lurus berubah beraturan itu dapat bergerak dipercepat ataupun diperlambat sesuai ritmenya yang teratur. Ini sebagai contoh GLB yang dipercepat. Nah, kalau misalnya itu yang dipercepat itu misalnya sebuah mobil yang berjalan atau bergerak di lintasan yang lurus dan licin, tetapi dia misalnya menurun, model jalannya menurun, misalnya dari dataran tinggi ke dataran rendah tuh. Atau contoh lain adalah buah yang jatuh dari pohonnya. Buah yang jatuh dari pohon berarti semakin dia jatuh ke bawah maka kecepatannya juga semakin bertambah. Untuk rumusnya, rumus dari GLB karena dia ada kaitannya dengan percepatan, maka rumus dari percepatan adalah A sama dengan, karena ada segitiga di sini. Segitiga yang dimaksud di sini adalah perubahan. Karena kecepatannya tadi bisa dia mengalami perubahan dipercepat atau diperlambat, sehingga maka rumusnya A sama dengan delta P di delta P per delta T. Oke. Nah, delta P di sini dia ada kecepatan awal, ada kecepatan akhir, dan simbolnya sudah ada. P1 dikurang P0. Nah, di sini sudah ada setiap simbol-simbol yang Ustazah buat. Kemudian itu kalau dia nilai percepatan yang ditanyakan. Tapi jika jarak yang ditanya di dalam soal GLBB, maka dia menggunakan rumus S sama dengan P0 dikali T ditambah setengah dikali A dikali T kuadrat. Jadi T-nya dikuadratkan ya. Jangan lupa pakai kuadrat. Nah, ini grafik untuk GLBB. Kalau dia dipercepat, grafik hubungan antara jarak terhadap waktu, dia berarti semakin lama semakin naik. Tapi kalau dia hubungan kecepatan dengan waktu terhadap waktu, dia sama juga. Kalau dipercepat maka kecepatannya juga semakin bertambah. Begitu juga sebaliknya, kalau dia diperlambat, kebalikan dari dipercepat. Nah, ini contoh soal untuk GLBB. Sebuah mobil bergerak dengan kecepatan awalnya, berarti ada kecepatan mula-mulanya ya. Nilainya sebesar 4 meter per sekon. Kemudian setelah
juga jaraknya berapa. Maka rumus yang digunakan adalah A sama dengan delta P per T sama dengan P1 kurang P0 per T. Langsung kita masukkan nilainya. P1-nya tadi 20 meter per sekon. P1 itu sebagai kecepatan akhirnya ya. Kecepatan akhir. Kemudian dikurangkan karena kalau ada kata atau simbol delta atau segitiga itu dia harus mengalami pengurangan, bukan ditambah ya, tapi dikurang. Maka 20 dikurang 4 meter per sekon. Kemudian dibagi berapa nilai si waktunya. Nilai waktunya adalah 10 detik. Maka dikurangkan terlebih dahulu. Tidak boleh nanti anti atau antum bagikan 10 dibagi 10. Itu nggak boleh. Jadi nilainya nanti bisa salah. Maka harus dikurangkan terlebih dahulu baru dibagi. Maka 20 dikurang 10 hasilnya 10. Kemudian 10 dibagi 10 hasilnya adalah 1 meter per sekon kuadrat. Maka nilai si percepatannya sebesar 1 meter per sekon kuadrat. Itu untuk nilai percepatannya sudah dapat. Berikutnya masuk apa yang ditanya yang kedua, yaitu tentang jaraknya. Ini rumusnya, langsung masukkan nilainya. Finalnya tadi 4. Kemudian dikali dengan T-nya waktunya 10 detik. Kemudian ditambah setengah. Setengahnya ada, jangan dihilangkan ya. Harus tetap dituliskan kembali. Kemudian dikali dengan nilai A-nya. Nilai percepatannya diambil dari 1 meter per sekon kuadrat. Dikali dengan nilai waktu lagi, tapi harus dikuadratkan. Jadi 10 kuadrat. Maka S sama dengan 4 kali 10, hasilnya 40 ditambah. Jangan nanti antum tambahkan langsung, nanti antum kesalahan. Gak bisa nanti 40 ditambah setengah, kebingungan nanti antum ya. Kemudian setengah dikali 1 hasilnya setengah. Kemudian 10 kuadrat ini jangan nanti antum buat 10 kali 2, nanti hasilnya jadi 20. Dia harus dikali dengan bilangan yang sama. Berarti kalau bilangannya 10, maka 10 dikali 10 adalah 100. Baru antum bagikan ke nilai setengahnya. Maka hasilnya 50. Baru bisa antum jumlahkan. Berarti 40 ditambah 50 hasilnya adalah 90 meter. Maka inilah hasil dari nilai si jarak untuk soal pembahasan GLBB. Oke? Anak-anak saja mungkin sekian untuk pembahasan materi di pertemuan kedua kali ini. Nanti ada soal Ustazah kasih dalam bentuk LKPD, lembar kerja peserta didik. Nanti Ustazah kirimkan melalui grup WA. Nanti Ustazah kirimkan melalui situ. Maka nanti tugas anak Ustazah melakukan atau mengerjakan tugas tersebut di kertas lembar bentuk double folio boleh, atau langsung ditulis di buku latihan juga boleh ya. Mungkin sekian. Kalau memang ada yang ingin dipertanyakan atau lebih dijelaskan lagi, silakan boleh ditanya sama Ustazah ya. Oke, sekian. Kita akhiri dengan ucapan